Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Asisa Salsabila dengan nomor standbook atau NIM 50700-1266, kelas 2 Ilmu Komunikasi B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis berita dalam mata kuliah pengantar jurnalistik. Baiklah, sebelum saya masuk dalam pembahasan jenis-jenis berita, ada baiknya saya akan menyinggung sedikit tentang berita, pengertian berita. Berita adalah pemberitaan fakta atau terbaru tentang fakta atau opini, sangat penting atau menarik bagi khalayak dan disebarluaskan melalui media massa. Contoh tipikalnya itu seperti anjing menggigit orang. Mungkin itu hal yang biasa, hal normal, akan tetapi jika orang yang menggigit anjing, ya itu yang namanya berita. Meskipun contoh yang tadi saya katakan sepertinya ada, namun arti penting dari contoh yang tadi saya katakan adalah fakta yang biasa-biasa saja atau hal biasa yang tidak menarik perhatian pembaca, penonton, atau pendengar. Adapun pernyataan sederhana bahwa berita adalah mutlak informasi, akan tetapi informasi belum tentu berita. Hal ini dikarenakan jika informasi baru memiliki unsur news value atau nilai berita dan dapat disebarluaskan, maka informasi baru tersebut adalah berita kepada publik. Padahal berita merupakan hasil rekonstruksi tertulis dari kehidupan nyata masyarakat. Inilah mengapa sebagian orang berpendapat bahwa penulisan berita lebih pada rekonstruksi realitas sosial daripada gambaran tentang realitas itu sendiri. Di antara beberapa definisi atau batasan berita, pada prinsipnya beberapa elemen penting yang harus diperhatikan dari definisi tersebut, yaitu yang pertama laporan, yang kedua acara, peristiwa, pendapat atau opini yang menarik dan penting, yang ketiga terakhir luncurkan secepat mungkin atau tergantung batasan waktu. Baiklah, saya akan masuk dalam inti pembahasan, yaitu jenis-jenis berita. Dalam pers atau jurnalistik maupun wartawan, ya berita yang diklasifikasikan menurut jenis berita dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu berita dasar, yang kedua berita menengah, dan juga berita lanjutan. Berita dasar mencakup berita langsung, laporan berita mendalam, dan laporan berita komprehensif. Berita menengah mencakup laporan berita penjelasan dan laporan khusus. Dan pada saat yang sama, kelompok senior mengacu pada pelaporan mendalam, pelaporan investigasi, dan juga penulisan editorial. Ikut masing-masing pengertiannya. Yang pertama ada Straight News Report. Jenis berita pertama ini yang paling umum adalah berita langsung. Laporan berita langsung adalah laporan langsung dari suatu peristiwa. Biasanya memiliki unsur what, when, who, how, where, dan juga why. Isi berita jenis ini ditulis ke dalam rumus 5W tambah 1H. Misalnya, berita tentang kecelakaan lalu lintas itu tertulis dalam bentuk mendeskripsikan kejadian tanpa penjelasan apapun. Apalagi penjelasannya itu ada 2 jenis berita real time. 1. Berita keras atau berita hangat, hard news. Yang kedua yaitu berita lembut atau berita ringan atau soft news. Nah, selanjutnya ada Death News Report, yang mana Death News Report ini adalah laporan mendalam yang baru. Sedikit berbeda dengan Straight News yang tadi saya jelaskan.
Jenis berita ini ialah mengembangkan berita-berita yang sudah muncul dengan memperdalam permukaan. Reporter mengumpulkan informasi faktual tentang acara itu sendiri sebagai informasi tambahan tentang acara tersebut. Jenis laporan ini membutuhkan transmisi informasi, bukan opini pelapor. Fakta yang sebenarnya masih bagus dan pendalaman dilakukan dengan mencari informasi tambahan dari sumber atau informasi terkait berita. Selanjutnya ada hard news. Hard news atau berita keras pada dasarnya adalah bagian dari berita langsung. Berita keras adalah berita terbaru, berkualitas tinggi, dan juga berharga. Yang paling berharga. Umumnya hard news mencakup berita yang bersifat khusus atau tentang kejadian yang tidak terduga atau berita mendadak. Nah, contohnya itu seperti kebakaran di pasar tradisional dan juga kecelakaan lalu lintas. Nah, selanjutnya ada soft news. Soft news juga merupakan bagian dari straight news yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Nah, sedangkan berita real time adalah berita terkini. Perbedaannya dengan hard news adalah soft news menyajikan light news dan nilai beritanya lebih rendah dari hard news. Soft news biasanya berupa berita sekunder dari berita utama atau berita tidak serius dan menegangkan. Soft news seperti berita keramaian di tempat wisata pada hari libur yang sedang berlangsung dan juga lain-lainnya. Selanjutnya ada comprehensive news report. Jenis berita ini dalam jurnalisme adalah pemberitaan berita umum. Laporan berita komprehensif adalah laporan fakta yang komprehensif dilihat dari segala aspek. Berita komprehensif berupaya menggabungkan berbagai fakta ke dalam cerita arsitektual suatu peristiwa sehingga petunjuk umum dapat terlihat dengan jelas. Nah, yang selanjutnya ada interpretative report. Berita penjelasan biasanya berfokus pada isu masalah, peristiwa, ataupun isu yang kontroversial. Nah, berita penjelasan adalah berita yang dibentuk oleh wartawan atau pengawas yang mengomentari atau membuat penilaian atas berita yang muncul sebelumnya, yang merupakan gabungan antara fakta dan juga penjelasan. Namun, fokus pemberitaan tetaplah fakta, bukanlah opini. Laporan penjelasan biasanya menjawab pertanyaan, mengapa, mulailah dengan informasi yang maknanya ambigu ataupun tidak lengkap. Selanjutnya ada feature story. Fitur merupakan jenis fakta yang sifatnya ringan dan juga menghibur. Ia sebagai bagian berdasarkan pemenuhan fungsi menghibur atau entertainment sebuah surat kabar. Pengalaman pembaca yang disajikan oleh penulis. Feature lebih bergantung pada gaya penulisan dan selera humor daripada pentingnya informasi yang disajikan. Feature adalah sejenis tulisan khas yang menceritakan fakta, peristiwa ataupun proses dan disertai dengan penjelasan tentang sejarah, peristiwa, kasus, proses pembentukan peristiwa dan juga cara kerjanya. Suatu fungsinya itu biasanya menyajikan penyebab dan cara kejadian tersebut. Ada investigative reporting. Berita ini adalah berita yang diperoleh dan juga dikembangkan berdasarkan penelitian atau investigasi dari berbagai sumber.
Isi laporan investigasi tidak jauh berbeda dengan laporan penjelasan. Namun, dalam pemberitaan investigasi, wartawan melakukan investigasi dengan tujuan untuk mendapatkan fakta-fakta yang tersembunyi. Nah, yang selanjutnya adalah editorial writing. Nah, editorial writing atau editing tulisan adalah ide sebuah organisasi yang telah diuji sebelum konferensi opini publik. Nah, editor adalah ekspresi fakta dan opini yang menjelaskan berita penting dan mempengaruhi opini publik. Nah, yang selanjutnya adalah opinion news. Nah, opinion news atau berita opini publik adalah opini publik yang memuat pemberitaan tentang opini, gagasan, ataupun komentar seseorang tentang hal-hal penting. Berita ini seperti biasanya bersumber dari isu, peristiwa, atau pakar, akademisi, profesi, maupun pejabat. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir adalah explanatory news. Nah, explanatory news adalah yang secara lengkap menggambarkan suatu peristiwa, penuh dengan data fakta-fakta yang diperoleh akan dijelaskan secara detail melalui beberapa argumen dan juga pendapat sang penulis. Nah, jenis berita ini biasanya sehingga harus diberitakan terus-menerus. Di atas yang tadi saya jelaskan, ada juga jenis berita lainnya seperti yang pertama, short news. Berita langsung yaitu berita laporan peristiwa yang terjadi secara langsung. Nah, yang kedua yaitu berita using, yaitu bukan berita aktual. Nah, yang ketiga berita prank atau fitnah, yaitu berita yang tidak benar atau tidak benar yang mengarah kepada kasus-kasus pencemaran nama baik. Nah, yang selanjutnya ada berita bergambar adalah jenis laporan kejadian ditampilkan dalam bentuk foto, gratis dan tidak ada kaitannya dengan teks sekitarnya. Nah, yang selanjutnya ada buletin berita, yaitu berita penting yang penting bagi masyarakat telah dimuat di halaman depan surat kabar. Nah, yang terakhir adalah berita terbuka, yaitu berita atau tulisan yang ditempatkan di awal atau atas halaman surat kabar yang merupakan headline. Nah, sekian dari penjelasan saya tadi, semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.